Di Roma gacor, main 33 kali, dirinya menciptakan 6 gol dan menjadi bintang di lapangan tengah, menjadi pilihan utama. Dan akhirnya di tahun 2020, pemain yang identik dengan nomor 17 ini pemain yang satu ini adalah pemain yang pindah dari Fiorentina ke AS Roma. Kalau kita melihat nama Fiorentina dan AS Roma, ini sering banget pemain yang pernah bermain di Fiorentina kemudian bermain untuk AS Roma. Kita ingat ada namanya Adam Yaich, itu juga pernah bermain di Fiorentina kemudian bermain di AS Roma. Kemudian juga Alberto Aquilani, ini sebaliknya seperti itu. Ada David Pizarro, ini juga seperti itu. Vincenzo Montella menjadi pelatih Fiorentina. Dan yang paling hebat adalah Gabriel Omar Batistuta. Kurang apa lagi tuh, sampai patungnya dihancurin di Fiorentina atau di Firenze ya. Pindahnya Batigol membuat Roma menjadi Scudetto 2001. Yes, gitu. Oke, kenapa gue ngomong Fiorentina dan AS Roma? Gue akan membahas seorang gelandang box to box, gelandang pekerja keras yang baru masuk timnas Prancis guys, yaitu Jordan Verto. Wah, ini pemain kelahiran 1 Maret 1993. Tentunya menjadi pemain yang sangat bahagia ya, karena akhirnya masuk ke tim nasional senior Prancis. Oke, 28 tahun, kita bahas dulu. Dirinya mengawali karir di Nantes, satu tim tradisional yang ada di Ligue 1 di Prancis di tahun 2003. Kala itu dirinya masih 10 tahun guys, 10 tahun udah main bola, gokil emang. Dan udah serius masuk ke akademi. Kemudian 2011 di akhirnya masuk tim senior Nantes. Hingga 2015 dirinya bermain sudah 130 kali bertanding dan 14 gol yang diciptakannya. Nah, setelah itu penampilan juga ciamik selama 5 musim, dia dicoba dilirik salah satu tim tradisional dari Premier League, yaitu Aston Villa. Dengan penampilan 25 kali tapi tidak menciptakan gol. Dan hanya satu musim keduanya, tepatnya di musim 2016-2017, dirinya dipinjamkan kembali ke salah satu tim Ligue 1, yaitu Saint-Étienne. Bermain 35 kali, menciptakan 3 gol, lumayan. Nah, di situ penampilan yang cukup bagus dari Saint-Étienne membuat Viola Fiorentina meliriknya di tahun 2017. Nah, kala itu dirinya dibanderol dengan harga 7 juta euro, kemudian dikontrak 4 tahun. Dan selama 2 musim di Fiorentina, selama 69 kali main dan selalu menjadi pemain inti, kecuali dia terkena akumulasi, itu 13 gol ciptakannya selama 2 musim. Betapa bagusnya Jordan Verto karena dirinya bisa bermain untuk defensive midfielder atau central midfielder. Jadi versatile player juga bagi Fiorentina. Nah, di tahun 2019 Roma mencoba untuk mengambil dirinya, tapi dengan opsi peminjaman dengan opsi pembelian di musim berikutnya. Di Roma gacor, main 33 kali, dirinya menciptakan 6 gol dan menjadi bintang di lapangan tengah, menjadi pilihan utama. Dan akhirnya di tahun 2020, pemain yang identik dengan nomor 17 ini, karena nomor 17 adalah tanggal kelahiran anaknya, itu mampu dipermanenkan oleh Roma. Jadi dengan harga yang cukup mahal guys. Ya, setelah dirinya diambil oleh Fiorentina hanya 7 juta euro, dibeli oleh Roma adalah 16 juta euro dengan kontrak 4 tahun, 4 musim dari tahun 2020 sampai 2024. Jadi masih lama sih Gilberto di Roma. Nah, setahun di Roma, setelah dipermanenkan Roma di bawah Jose Mourinho, dirinya akhirnya menemukan tambatan hati, keinginannya sejak kecil ingin masuk tim nasional senior Prancis di 2021. Jadi memang perjalanan karirnya positif. Nah, kalau kita berbicara mengenai karir tim nasionalnya, dia memang sudah main di tim nasional U18, U18, U19, 20, 21. Bahkan di U20 dirinya pernah menjadi juara dunia U20 di tahun 2013. Nah, tapi dari 2010 hingga dari 2014 hingga 2021, which is itu 7 tahun, dirinya tidak pernah dipanggil oleh tim nasional senior.
karena mainnya di tim yang tidak terlalu banyak bintang gitu. Dia bermain di Saint Etienne, Nantes, Fiorentina. Kayaknya nggak menjadi radar bagi seorang pelatih kalau nggak gacor-gacor amat gitu. Kalau bagus-bagus banget baru dilihat. Nah, kebetulan dia menjadi bintang center stage bagi lini tengah AS Roma dan akhirnya dipanggil oleh Didier Deschamps. Wih, mantap kali. Kemarin udah main 2 kali tapi tidak menciptakan gol. Tapi nggak apa-apa. Tapi ini 7 tahun penantian yang luar biasa ya. Setelah 2014 ke 2021 akhirnya dipanggil oleh Les Bleus. Karena apa? Karena memang ini pemain bagus. Ini pemain wajar lah bisa bersaing lah dengan Kante, dengan Tolisso di tim nasional Prancis, dengan Pogba juga bisa gitu. Dan plus minus buat gua, dia tuh gelandang pekerja keras, kuat, ngotot, bisa main di 2 posisi sebagai central midfielder atau sebagai defensive midfielder. Dia bisa bagus bantu bertahan dan menyerang, transisi. Disuruh jadi gelandang bertahan bagus. Sebagai center midfielder dia aktif dalam menyerang, bahkan menciptakan gol atau berikan assist. Nah, ini juga dia konsisten dan spesialis penendang penalti ya, sempat ya menjadi spesialis penendang penalti. Nah, hanya saja kekurangannya adalah dia tuh rentan kartu. Rentan kartu, kalau dilihat dari catatan karirnya memang banyak banget kartu yang terjadi. Emang gaya-gayanya tipikalnya seperti itu. Kalau kalian ingat, dia tuh seperti Gennaro Gattuso bermainnya. Meskipun Romanisti mengatakan seperti De Rossi, beda lah, beda. Cuman keras-kerasnya, ngotot-ngototnya kayak De Rossi. Nah, satu lagi kekurangannya menurut gue adalah staminanya tidak prima. Babak kedua kadang-kadang sudah menurun, karena memang dia dari babak pertama udah mainnya keras gitu. Maksudnya memang bola kemarin dikejar sama dia. Jadi itu plus minus ya. Tapi menurut gue dia salah satu gelandang yang tak tergantikan saat ini yang dimiliki oleh Roma. Jadi sebaiknya dia berpasangannya dengan Bryan Cristante, kalau nggak berpasangan dengan Lorenzo Pellegrini sebagai seorang central midfielder, itu akan mantap. Jadi biar di banyak pilihan lah, Cristante, Verto, Lorenzo Pellegrini, atau yang muda ada Darbo, ada Diawara, itu bisa cadangan lah. Nah, dia diharapkan menjadi penerus De Rossi, Daniel De Rossi. Oke, tapi beda. De Rossi adalah De Rossi, Verto adalah Verto. De Rossi punya kelebihan dan kekurangan, demikian pula dengan Verto. Jadi gue nggak bisa, ini mungkin posisinya sama, tapi untuk penerus sebuah kepemimpinan beda, gitu. Tapi kita berharap ya, ini udah cukup bagus sebetulnya. Kita punya kapten Lorenzo Pellegrini adalah magician. Kemudian kita punya penyeimbang di sosok dari Bryan Cristante. Kita punya tukang gebuk box to box yang terus tekan, itu adalah di seorang Jordan Verto. Dan kita punya pembeda di seorang Zaniolo. Kita punya juru gedor di seorang Eldor. Kita punya penyuplai bola, pelayan adalah atau pengumpan yang bagus adalah Mkhitaryan. Dan kita punya finisher adalah Tammy Abraham. Jadi lengkap sudah Roma musim ini sebetulnya. Jadi kita berharap sang The Special One akan mampu membuat tim ini spesial dan memberikan gelar untuk AS Roma musim ini. Ini dengan catatan tidak banyak pemain yang cedera, karena Verto adalah pemain yang sangat penting. Mourinho mengatakan dia senang bermain dengan Verto, dan buktinya adalah Verto dipanggil tim nasional. Ini sebuah tuah dari nama besar Mourinho dan penampilan kerja kerasnya selama ini. Jadi Jordan Verto, pemain yang gue angkat profilnya, pemain gelandang kerja keras, ngotot, bisa main di 2 posisi, bisa bertahan dan menyerang dengan bagus, menjaga transisi, bisa menciptakan gol, bisa memberikan assist. Hanya saja kadang-kadang kartu kuningnya atau keteledorannya harus dikurangi, bahaya. Oke, gitu saja di episode kali ini gue membahas mengenai Jordan Verto, pemain Prancis yang menjadi idola baru untuk Romanisti. Jangan lupa kalau kalian ingin angkat konten apa, request konten apa, silahkan tulis di kolom komen ya. Insyaallah nanti gue bawakan. Terima kasih sudah menyaksikan Tes Flu TV. Tetap sehat, yakin dengan AS Roma dan Roma, Forza Roma. Salam olahraga.